Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sampai minggu ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan materi pada bab kedua. Hari ini, minggu lalu, kita sudah membahas apa yang disebut dengan warga negara, terus siapa saja yang termasuk dalam kategori penduduk dan non-penduduk atau warga dan non-warga. Hari ini kita akan melihat kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Sebelum kita melanjutkan atau kita mulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita lihat kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Sebelumnya kita lihat dulu pengertian kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di sini bermakna setiap manusia memiliki kebebasan secara hakiki dalam memilih, melaksanakan ajaran agama sesuai dengan keyakinan dan tidak boleh dipaksa oleh siapapun. Nah, dari pengertian di situ, anak-anakku sekalian, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa setiap manusia itu mempunyai kebebasan. Namun dalam hal ini, ketika mempunyai kebebasan, kita juga harus benar-benar meyakini dan juga tidak boleh memaksakan agama kita untuk dianut oleh seseorang yang berbeda. Nah, ciri khas kepribadian bangsa Indonesia yang dianut adalah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini tercermin dengan jelas dalam meraih yang namanya kemerdekaan. Nah, ini menandakan bahwa di dalam pembukaan undang-undang dan juga pada pasal-pasal undang-undang NRI tahun 1945 menunjukkan bahwa kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu dapat dilihat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, di dalam pembukaan undang-undang, khususnya pada alinea ketiga pembukaan undang-undang, di situ digambarkan dengan kalimat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, alinea ini menunjukkan kepercayaan dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmatnya Indonesia bisa merdeka. Nah, selain itu, anak-anakku sekalian, selain pada alinea ketiga tadi pembukaan undang-undang juga tercantum dalam pembukaan undang-undang khususnya pada alinea keempat. Nah, di situ tertulis susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, di dalam alinea ini menunjukkan bahwa negara Indonesia berdasarkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, selain daripada itu juga tercantum pada pasal 29 di mana digambarkan negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian juga negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing. Nah, selain itu juga tercantum pada pasal 28E ayat 1 yang tertulis setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, juga memilih kewarganegaraan. Nah, di sini digambarkan bahwa kebebasan yang diberikan oleh negara itu adalah satu hal yang patut kita manfaatkan. Nah,
Selain daripada itu anak-anakku sekalian, selain kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia, juga ada membangun kerukunan umat beragama. Nah, toleransi antar umat beragama ini diajarkan dan juga tertanam dalam nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Nah, Indonesia sebagai negara majemuk, kita tahu negara Indonesia negara yang beraneka ragam dari berbagai macam etnis dan juga agama, harus menjunjung tinggi sikap saling menghormati, karena dengan sikap saling menghormati antara masyarakat, maka akan memunculkan berbagai macam kreativitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, apa upaya pemerintah untuk mewujudkan membangun kerukunan umat beragama? Di Indonesia ada yang kita sebut dengan tri kerukunan beragama, yaitu 3 prinsip dasar aturan yang dapat dijadikan sebagai landasan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Nah, 3 kerukunan itu apa saja? 3 kerukunan itu yakni kerukunan antar umat beragama. Yang kedua, kerukunan antar umat intern umat beragama. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan yang namanya pemerintah. Nah, dalam rangka mencapai masyarakat adil dan makmur secara material maupun spiritual yang berlandaskan Pancasila, maka diperlukanlah pola hidup toleran yang dilandasi keimanan dan ketakwaan. Nah, sikap apa yang dapat kita lakukan? Sebenarnya banyak yang dapat kita lakukan. Misalnya, sikap seharusnya dikembangkan itu seluruh warga dapat memahami ajaran agama yang dianutnya. Kemudian, sikap yang seharusnya dihindari, mencampur adukan ajaran-ajaran agama, sikap fanatik yang berlebihan, juga sikap tidak peduli, kemudian sikap memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang lain. Orang yang sudah memeluk agama itu adalah sesuatu hal yang harus dihindari. Nah, bagaimana sistem pertahanan dan keamanan negara Kesatuan Republik Indonesia? Pertama, substansi pertahanan keamanan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita lihat hakikat pertahanan negara. Apa yang disebut dengan pertahanan negara? Pertahanan negara adalah sebagai segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, negara kesatuan RI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Nah, di sini digambarkan sistem pertahanan atau pandangan hidup bangsa Indonesia tentang pertahanan negara dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 sebagaimana ditentukan dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang NRI tahun 1945. Nah, dalam sistem pertahanan negara di sini ini bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya manusia lainnya. Nah, kemudian juga bisa dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan yang namanya kedaulatan negara. Nah, adapun ketentuan mengenai kedudukan dan peran TNI serta Polri dalam pembelaan negara itu diatur di dalam undang-undang, di dalam ketetapan MPR nomor 6 tahun 2000. Nah, di situ digambarkan bagaimana peran daripada pejuang-pejuang atau juga pada tentara-tentara nasional Indonesia. Nah,
Pemerintah mengadakan berbagai program untuk penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara. Banyak sekali program yang dapat dilakukannya. Nah, di antaranya di sini digambarkan sesuai dengan pasal 30 Undang-Undang RI, tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Kemudian TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara. Terus kepolisian sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, kemudian yang kedua, kesadaran bela negara dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan negara. Nah, upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya kepada negara kesatuan RI dalam menjalankan kelangsungan hidup masyarakatnya. Di dalam kehidupan bermasyarakat terdapat nilai-nilai bela negara yang harus dipahami. Yang pertama ada yang namanya cinta tanah air. Kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara. Kemudian ada nilai Pancasila, nilai rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan bela negara. Nah, dalam hal ini kita harus ingat bahwa kesadaran bela negara menjadi satu hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, kesadaran bela negara ini juga pada hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesetiaan berkorban membela yang namanya bangsa dan negara. Nah, kita harus ingat bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menyatakan upaya bela negara dan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai yang namanya cinta tanah air. Nah, ini beberapa hal yang harus kita pahami, bagaimana kewajiban setiap warga negara untuk memberikan pembelaan atau menjadi kewajiban bela negara sesuai dengan undang-undang pada pasal 27 ayat 3 bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, ada beberapa hal yang harus kita ingat dalam kewajiban bela negara tadi. Nilai penjabarannya dengan cinta tanah air. Nah, kita tahu Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah cukup luas. Selain daripada itu tadi, kita harus melihat bahwa perlu kita syukuri, kita memiliki wilayah yang sangat luas, namun dalam hal ini karena memiliki rasa cinta tanah air sebagai salah satu nilai kesadaran bela negara, ini sebenarnya dapat dilakukan menyesuaikan bagaimana kondisi warga negara itu sendiri. Nah, selain dari cinta tanah air tadi, ada kesadaran berbangsa dan bernegara. Ini merupakan sikap yang harus dilakukan oleh setiap warga negara yang sesuai dengan kepribadian bangsa dan selalu dikaitkan dengan cita-cita serta tujuan daripada hidup bangsa. Nah, selain cinta tanah air dan kesadaran berbangsa dan bernegara, anak-anakku sekalian mungkin mengenal ada yang namanya Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Nah, Pancasila merupakan warisan dari dan hasil perjuangan para pahlawan yang sangat luar biasa. Kita tahu bagaimana proses panjang terciptanya Pancasila ini sebagai dasar negara. Nah, selain itu, anak-anakku sekalian, kita kenal sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, dalam wujud bela negara, kita harus bersikap rela berkorban. Nah, contoh nyata kita bisa melihat dari berbagai macam profesi masing-masing. Nah, mungkin seorang atlet
dengan meraih penghargaan, meraih piala, medali, itu bentuknya. Kalau seorang pelajar mungkin menjadi duta pelajar, menjadi pemenang sains, ataupun dalam dalam hal apa saja yang menyangkut tentang yang namanya pendidikan. Nah, terakhir memiliki kemampuan yang namanya bela negara. Kemampuan bela negara kita dapat wujudkan dengan tetap menjaga yang namanya kedisiplinan. Bekerja keras dalam menjalankan profesi kita masing-masing. Nah, kesadaran bela negara ini sebenarnya banyak cara yang kita bisa lakukan. Kita bisa mengamalkan dalam lingkungan kita karena ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk membuktikan kita sebagai warga negara yang memiliki kemampuan, memiliki sikap untuk mewujudkan yang namanya bela negara. Nah, itu yang dapat Ibu sampaikan untuk hari ini. Kesimpulannya, kita sebagai warga negara yang paham tentang yang namanya kemerdekaan beragama dan berkepercayaan tadi, kemudian juga kesadaran bela negara dalam konteks sistem pertahanan keamanan. Bela negara dapat dilakukan menyesuaikan dengan profesi kita masing-masing. Nah, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat diterima dengan baik. Sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikian dari Ibu, tetap jaga kesehatan supaya dapat menerima pelajaran dengan baik. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.